Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar nih Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Bapak Ibu di sini mungkin ada yang sudah kenal saya, ada juga yang belum kenal saya. Hari ini saya akan mendampingi Bapak Ibu untuk berdiskusi terkait laporan bulanan produksi. Ini kan Bapak Ibu dari divisi yang berkaitan dengan produksi semua kan ya? Ya, baik. Pertama-tama saya mau kenalkan dulu. Nama saya ini Alfa Aritma Novianti. Background pendidikan saya sarjana teknik kimia. Di sini saya di PDAM Surya Sembada sebagai supervisor pengawasan proses produksi. Dan saya juga pernah dipercaya sebagai fasilitator regional setelah mengikuti TOT penyusunan rencana air minum. TOT penyusunan rencana pengamanan air minum. Yes, RPAM. Ini yang lagi hits ini RPAM di mana-mana. Nah, sebelumnya saya pastikan dulu ya sudah hadir semua. Tadi saya set tempat duduknya ini sudah sesuai dengan jumlah peserta. Tentunya kalau ini sudah tidak ada tempat duduk yang kosong, artinya sudah datang semua ya. Sudah. Oke. Selama pembelajaran nanti ada ground rules yang harus kita sepakati lebih dahulu. Yang pertama, kita open minded dulu ya. Hilangkan semua yang ada di kepala, pikiran-pikiran pekerjaan dan lain sebagainya, supaya kita siap untuk menerima informasi baru yang akan kita pelajari nanti. Kemudian yang kedua, kita harus on time. Berikutnya kita juga harus respect terhadap saya sebagai penyampai materi maupun dengan teman-teman yang lainnya. Mohon maaf selama pembelajaran berlangsung, mohon untuk menonaktifkan nada dering handphonenya terlebih dahulu supaya nanti ketika selama pembelajaran tidak ada gangguan dari suara ponsel. Ya, untuk bila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, nanti bisa langsung saja angkat tangan di sela-sela saya membawakan materi, boleh ya. Atau mungkin kalau misalnya ada yang mau ke toilet, ada toilet di depan pintu masuk sana, bisa langsung saja ke toilet. Dan yang paling penting ini karena di sini kita berada di lingkungan ruangan yang ber-AC, mohon untuk tidak merokok di ruangan. Ini sepakat dulu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ada gambar bos nih, Pak Dirut nih lagi pusing ngeliatin, dilaporin sama anak buahnya apa ini ya, nggak bisa baca ini apa yang ada di laporan ini. Tuh pusing banget melihat laporan yang kurang informatif, sehingga manajemen puncak ini kesulitan untuk merencanakan investasi mana yang diperlukan, biaya mana yang harus diprioritaskan untuk melakukan perbaikan di sarana operasi PDAM. Maka saya di sini akan menyampaikan panduan penyusunan laporan bulanan pelaksanaan operasi produksi sesuai dengan prosedur. Nah, judul ini untuk memenuhi unit kompetensi PAM MM 020101, yaitu melaksanakan manajemen operasi dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum tingkat dasar, memenuhi kriteria unjuk kerja 3.8, yaitu laporan berkala pelaksanaan operasi dan pemeliharaan disusun sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jadi dalam melaksanakan operasi kan sebelumnya sudah belajar bagaimana operasi produksi ini berjalan, bagaimana melakukan monitoring, bagaimana melakukan pengendalian. Nah, di sesi kali ini saya akan menyampaikan
bagaimana prosedur untuk menyusun laporannya dari hasil monitoring yang Bapak Ibu telah lakukan. Tujuan dari pelatihan ini itu setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat menjelaskan cara menyusun laporan bulanan pelaksanaan operasi produksi pada proses produksi sesuai dengan prosedur yang berlaku di tempat kerja. Manfaat pelatihan ini itu peserta pelatihan dapat menjelaskan langkah-langkah menyusun laporan bulanan pelaksanaan operasi produksi. Oke, dipahami ya tujuan dan manfaat pelatihannya. Semoga nanti di akhir sesi Bapak Ibu semua dapat mengambil manfaat, benar-benar mengambil manfaat dari pembelajaran kali ini. Oke, siap? Are you ready? Ready. Senang sekali rasanya melihat Bapak Ibu sekalian ini sangat bersemangat ya dalam mengikuti pelatihan. Baik, yang pertama, apa saja yang harus disajikan dalam laporan bulanan? Nah, yang pertama adalah kesesuaian kualitas air produksi terhadap standar. Jadi kita dalam memproduksi air memenuhi regulasi dari Permenkes. Nah, di sini kita harus benar-benar memenuhi standar itu. Nah, untuk laporan bulanan ini khususnya untuk yang disampaikan oleh bagian produksi, parameter yang disampaikan hanya di kekeruhan dan sisa klor, di mana dua parameter ini adalah parameter kunci. Nah, kemudian gimana sih capaian kapasitas produksi? Poin yang kedua ya adalah capaian kapasitas produksi, yaitu kesesuaian kapasitas produksi terhadap rencana. Seperti kita ketahui bahwa di awal tahun kita selalu punya pedoman atau rencana akan memproduksi air seberapa banyak. Nah, itu realisasi yang terjadinya itu dilaporkan. Kemudian yang ketiga adalah pemakaian bahan kimia dan energi. Ini yang sangat penting, kesesuaian pemakaian bahan kimia dan energi terhadap rencana, supaya kita memastikan bahwa alokasi anggaran yang kita sediakan untuk proses produksi itu benar-benar terserap dengan baik, tidak boros gitu. Nah, kemudian tahap selanjutnya ketika kita sudah tahu apa-apa saja yang harus disampaikan, maka kita harus tahu tahapan penyusunan laporan bulanan pelaksanaan operasi produksi. Jadi tahapan yang pertama, ini kalau yang pertama yaitu mengambil data dari aplikasi BI. Mohon maaf ya, ini data produksi kalau di PDAM Surabaya kan sudah dikompil dalam sebuah aplikasi BI. Mungkin teman-teman yang dari PDAM yang lain yang belum mempunyai aplikasi untuk mengompil data, bisa dikompil dulu berdasarkan data monitoringnya teman-teman produksi yang telah dicatat sama teman-teman produksi. Nah, kemudian yang kedua itu mengolah data menjadi informasi grafik. Yang ketiga adalah evaluasi. Kemudian yang terakhir adalah menyusun rekomendasi. Tuh. Nah, ini yang saya contohkan adalah cara mengambil data dari aplikasi BI untuk yang PDAM Surabaya ya. Dan ini ada masuk dulu ke website itu bi.pdamsby.go.id. Kemudian login dengan username dan password masing-masing, karena kalau semua semua pegawai kan punya username untuk akses ini. Tuh, kemudian pilih data produksi yang ingin kita ambil dan selanjutnya pilih parameter yang akan diambil. Nah, nih kalau sudah login di username, itu tampilan dari BI akan seperti ini. Kemudian pilih periode pengambilan data, tanggal berapa, mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, parameter apa yang akan diambil, kemudian lokasinya di instalasi yang mana, ini juga lokasi. Kemudian kalau sudah keklik semua, di pojok kanan atas ada icon yang seperti ini, diklik dan diklik data. Nanti ada
data itu harus diolah. Ini saya ambil contoh ini di IPAM Karangpilang 2 PDAM Surasembada, di mana untuk periode Oktober kebetulan pelaporan kami cut off-nya di tanggal 25, sehingga periodenya dimulai dari tanggal 26 sampai dengan 25. Nah, ini untuk parameter turbidity air baku atau turbidity air produksi atau kekeruhan ya. Nah, di sini tampak di tanggal 13, 14, 15 ini terjadi ketidaksesuaian terhadap standar. Nah, dari sini ini bisa kita lihat grafik ini grafik yang informatif gitu. Nah, dari sini kan bisa lihat nanti di tahap evaluasi ini yang akan dievaluasi, ketidaksesuaian terhadap standar ini yang akan dievaluasi. Itu untuk data kualitas air produksi. Kemudian untuk capaian kapasitas produksi sama narik datanya tadi, cuman parameter yang diambil adalah kapasitas produksi. Ini contoh kapasitas produksi di Oktober 2024. Kemudian dibikin grafik seperti ini, yaitu ini M itu adalah pada bulan ini kapasitasnya realisasi 2024 sekian dibandingkan dengan rencana yang kita rencanakan, dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023. Ini fungsinya kita mengevaluasi di bulan yang sama antara rencana realisasi tahun ini dan realisasi tahun sebelumnya. Untuk YTD ini year to date, artinya sejak tanggal 1 Januari sampai dengan cut off di bulan ini, itu datanya yang seperti ini, sama dibandingkan antara realisasi rencana dan realisasi tahun sebelumnya. R3 ini adalah 3 bulan terakhir, R6 ini adalah 6 bulan terakhir, dan R12 itu adalah 12 bulan terakhir. Seperti itu. Kemudian mengolah data, kemudian pemakaian bahan kimia sama menggunakan data MYTD R3, R6, R12. Ini untuk pemakaian bahan kimia dan pemakaian energi. Ini saya contohkan untuk pemakaian bahan kimia saja. Kemudian, apabila terjadi ketidaksesuaian, kita harus melakukan analisis penyebab penyimpangan dengan menggunakan fishbone diagram. Dengan menggunakan fishbone diagram itu kita identifikasi apa sih akar penyebab masalahnya. Apakah dari material, apakah dari alat, unit treatment ataupun peralatan yang lain, apakah dari manusia, operator mungkin atau lainnya, atau dari metode. Nah, dari sini kita akan menemukan akar masalahnya yang nanti akan kita jadikan sebagai dasar untuk melakukan rekomendasi. Dan kemudian evaluasi bisa juga dilakukan dengan mengidentifikasi kendala-kendala apa yang dialami selama bulan berjalan tersebut, periode bulan yang dilaporkan. Nah, kemudian menyusun rekomendasi. Setelah kita melakukan pengambilan data, kemudian melakukan pengolahan data, melakukan evaluasi, maka kita menyusun rekomendasi. Nah, rekomendasi ini poinnya adalah harus menjawab dari masalah. Kemudian yang nomor 2, rekomendasi tindak lanjut atau perbaikan diurutkan berdasarkan prioritasnya. Nah, bagaimana mengurutkan prioritasnya? Ini adalah yang diberlakukan di PDAM Surasembada. Yang prioritas paling tinggi adalah yang berdampak pada kualitas. Kemudian yang kedua yang berdampak pada kuantitas. Kemudian prioritas yang terakhir adalah dampak pada lain-lain. Seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu dari PDM yang lain bisa menyusun sendiri nanti urutan prioritas yang disepakati seperti apa. Nah, dari sini kan akan bisa membantu nih nanti Pak Direksi itu menerima laporan itu sudah kebayang, oh berarti kita harus investasi ini di mana sebanyak membutuhkan biayanya berapa, nanti bisa langsung ditindaklanjuti seperti itu. Oke, terakhir ya, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, ada pertanyaan tidak? Ada saya. Ya, silakan. Maaf, Bu Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri dari PDAM Surasembada Kota Surabaya.
Saya mau menanyakan terkait kekeruan air. Jadi saya tuh sering setiap musim pancaroba, jadi dari musim penghujan ke kemarau atau sebaliknya dari kemarau ke hujan, itu mesti orang-orang itu pelanggan komplainnya itu airnya itu mesti berbau, dan kadang-kadang itu agak sedikit ada apa ya, berbau keruh, sama satunya itu kayak ada jentik-jentik kecil. Itu kenapa seperti itu, Bu Alfa? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Jadi gini, ketika ada peralihan musim, memang karakteristik dari air baku itu mengalami perubahan ya, sehingga kita perlu memang adanya penyesuaian dalam produksi seperti itu, Bu. Itu mungkin akan berlangsung seminggu lah, mungkin seminggu. Nah, kita melakukan penyesuaian, tapi dengan kita melakukan evaluasi terus menerus, alhamdulillah tahun ini kita sudah bisa mengeliminasi dari masalah perbedaan musim tersebut. Oh, Gitu ya, itu ya. Iya. Tapi berarti kalau setelah mengalami masa yang seperti itu sudah aman ya, Bu Alfa? Ya. Berarti kembali Ya. normal seperti Ya. biasanya, seperti itu ya? Iya. Oke. Gitu. Terima kasih, Bu Ya, Alfa. sama-sama. Jawabannya memuaskan sekali. Iya. Terima kasih. Iya. Nah, langsung saja ya kita simpulkan 4 langkah penyusunan laporan bulanan, yaitu yang pertama mengambil data, kedua mengolah data, melakukan evaluasi, dan menyusun rekomendasi. Sekarang saya yang ganti bertanya. Ada yang bisa jawab apa saja yang perlu disajikan dalam laporan bulanan? Silakan. Aris. Sama. Data kualitas, data kualitas, data kuantitas, sama pemakaian pemakaian bahan kimia dan energi ya, jangan lupa. Baik sekali. Kemudian yang ini, sebutkan 4 langkah menyusun laporan bulanan. Pak Suminar pasti ingat nih. Iya, Pak Su. Apa? Narik data dulu. Narik data. Terus mengolah mengolah data. Terus evaluasi dan menyusun rekomendasi. Baik, luar biasa. Oke, sekarang waktunya untuk evaluasi. Nah, silahkan. Ini ada link untuk Google Drive. Silahkan di-scan. Kemudian nanti di situ ada 5 pertanyaan. Pilih satu jawaban yang benar. Kerjakan mandiri. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silahkan. Siap. Cukup ya waktunya. Saya cek dulu. Wah, hasilnya udah masuk semua. Ternyata sudah memenuhi dari standar yang saya tetapkan. Saya punya standar nih sebelumnya, menyatakan bahwa peserta ini sudah memahami apa yang saya sampaikan itu. Dari 5 soal itu paling tidak benar 4. Dan dari sekian peserta ini sudah 90% yang benarnya itu sudah hampir semua udah benar semua. Luar biasa ya. Terima kasih, Bu Alfa. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Sebelum ini kan sudah menjelang akhir sesi nih. Akhir sesi, ada pertanyaan lagi? Ada nggak apa-apa, Bu Alfa? Jadi gini, Bu Alfa, di tempat salah satu pelanggan itu ada yang terkait air lagi ya, Bu Alfa ya. Ada yang airnya itu sama tetangga yang lainnya itu kanan kirinya bersih, tapi dia sendiri yang keruh, padahal tandanya udah dikuras. Itu kenapa, Bu Alfa? Nah, kalau itu mungkin di masalah distribusi ya. Gitu. Mungkin ada bekas bocor apa gitu. Ya, memang harus ya. di-flushing dulu, atau memang semalaman tidak dibuka atau beberapa hari tidak dibuka. Itu biasanya memang kita sarankan untuk di-flushing dulu. Setelah berapa menit baru bisa digunakan. Oke. Gitu ya. Iya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kita tidak lupa dengan memberikan tugas. Nah, tugas tambahannya ini ambil data kualitas air produksi salah satu IPAM di IPAM masing-masing periode tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober 2024. Kemudian buat grafik kesesuaian terhadap standar, melakukan evaluasi ketidaksesuaian serta menyusun rekomendasinya. Nah, tugas nanti dibentuk disimpan dalam file PDF, kemudian dikirimkan melalui email saya ini
emailnya spv.waspro@pdmsby.go.id. Nanti deadline-nya sampai dengan tanggal 25 November 2024 pukul 22.00 ya Bapak Ibu. Ya. Silakan mencatat dulu, kalau yang butuh dicatat mungkin email saya. Ada dulu Bu Afwan. Dicatat dulu silahkan. Sudah ya Bapak. Baik, kita sudah sampai di akhir sesi. Terima kasih atas perhatiannya, luar biasa, partisipasinya sangat aktif Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa non aku mulai tadi jiwa kurang dikit.